Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama sahabat Sams Channel, sahabat belajar kita semuanya. Pada kesempatan ini kita akan kembali membahas soal-soal sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester 1 pada mata pelajaran seni rupa untuk kelas 5 sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Tentunya semoga video ini bermanfaat buat kalian semuanya sehingga prestasi kalian semakin meningkat. Dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Baik, kita mulai lagi dari soal yang pertama. Ciri khas tali yang terbuat dari serat kulit kelapa adalah A. lembut, B. licin, C. agak kaku, D. tipis. Ya anak-anak semuanya, ciri khas tali yang terbuat dari serat kulit kelapa adalah tentunya ciri-ciri dari tali yang terbuat dari serat kulit kelapa itu kaku anak-anak semuanya. Oleh karena itu jawabannya yaitu C anak-anak ya, yaitu agak kaku. Kemudian soal nomor 2. Tali tas dibuat dengan simpul A. kordon, B. jangkar, C. pipih ganda, D. mati. Ya anak-anak semuanya, tali tas itu dibuat dengan simpul pipih ganda anak-anak semuanya ya, sehingga jawabannya adalah C. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 3 anak-anak semuanya. Model mainan yang digerakkan dengan tali diberi warna yang bagus dengan tujuan A. meninggikan harga jual, B. agar terlihat menarik, C. tampil sebagai mainan yang paling baik, D. terlihat meriah. Ya anak-anak semuanya, model mainan yang digerakkan dengan tali itu diberi warna yang bagus, itu tujuannya agar terlihat menarik, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 4 anak-anak semuanya ya. Soal nomor 4. Tali yang digunakan untuk makrem dikelompokkan menjadi A2, B3, C4, D5. Ya anak-anak semuanya, tali yang digunakan untuk ini ya, krem ini dikelompokkan itu menjadi 2 anak-anak semuanya ya, sehingga jawabannya adalah A. Untuk soal nomor 5, kesatuan para teknik makrem yang merupakan unsur yang terpenting untuk menciptakan A. kenyamanan, B. keluasan, C. kreativitas, D. keindahan. Ya anak-anak semuanya, kesatuan pada teknik makrem ini merupakan unsur yang terpenting untuk menciptakan sebuah keindahan dalam seni rupa. Oleh karena itu jawabannya adalah ini anak-anak, D ya. Baik, berikutnya anak-anak semuanya kita ke soal nomor 6. Ya, soal nomor 6. Berikut bukan bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci dari tali adalah A. talikur, B. gantungan kunci, C. pita, D. manik-manik. Ya anak-anak semuanya, berikut yang bukan lah, ini perlu kita garis bawah ini ya, yang bukan bahan yang digunakan untuk membuat gantungan kunci dari tali. Anak-anak semuanya, yang bukan kira-kira yang mana? Iya, yang C anak ya, pita ya. Karena ini gantungan dari tali, jadi talikur, gantungan kunci, dan manik-manik ini biasanya digunakan untuk membuat gantungan kunci dari tali. Kemudian yang pita ini bukan. Kemudian soal nomor 7. Fungsi tali pada permainan baling-baling adalah A. untuk memutar baling-baling, B. untuk memperkuat baling-baling,
C untuk menarik baling-baling, D untuk mengayun baling-baling. Ya anak-anak semuanya, fungsi tali pada permainan baling-baling adalah untuk memutar baling-baling. Oleh karena itu jawabannya adalah A, anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 8. Ya, soal nomor 8. Bahan alami membuat makrame ini adalah A, tali ijuk, B, akar beringin, C, kulit kerang, D, kulit waru. Ya, anak-anak semuanya, bahan alami untuk membuat makrame ini adalah tali ijuk ya, dari sabut kelapa itu, sehingga jawabannya adalah A. Berikut soal nomor 9 anak-anak semuanya. Pembuatan makrame menggunakan tali yang berwarna-warni ya, tali yang berwarna-warni. Untuk memperoleh warna yang kuat, benang harus melalui proses A, pemintalan, D, penggulungan, C, pencelupan, D, penenunan. Ya anak-anak semuanya, untuk memperoleh warna yang kuat, benang itu harus melalui proses ini anak-anak semuanya ya. Iya, yaitu proses pencelupan anak-anak ya. Kita celupkan agar warna yang diperoleh lebih kuat. Nah, berikut soal nomor 10 anak-anak semuanya, kita scroll ke atas untuk soal nomor 10. Pembuatan makrame dapat menggunakan tali dari bulu domba. Berikut bukan daerah di Indonesia yang menghasilkan bulu domba adalah A, Sumba, B, Riau, C, Garut, D, Indramayu. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan daerah Indonesia yang menghasilkan bulu domba itu adalah Riau anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah B. Untuk soal nomor 11, berikut bukan termasuk tali buatan adalah A, polister, B, nilon, C, metalik, D, rami. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan termasuk tali buatan adalah rami ya anak-anak semuanya, karena rami ini terbuat dari bahan alami, sehingga bukan termasuk tali buatan. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 12. Ya, perhatikan gambar berikut. Corak anyaman adalah A, langkah 3, B, kembang jeruk, C, tapak jalak, D, udan riris. Ya anak semuanya, ini merupakan corak anyaman tapak jalak anak-anak ya, sehingga jawabannya adalah C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 13 dan 14. Kerajinan anyaman tas dan dompet dari rumput mendong banyak terdapat di daerah A, Kalimantan Barat, B, Tasikmalaya, C, Yogyakarta, D, Sumatera Barat. Ya anak-anak semuanya, kerajinan anyaman tas dan dompet dari rumput mendong ini itu banyak terdapat di daerah Tasikmalaya. Oleh karena itu jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Soal nomor 14, berikut yang tidak termasuk bahan anyaman yang dicelup dalam pewarna adalah A, rotan, B, jati, C, kelapa, D, bambu. Ya anak-anak semuanya, berikut yang tidak termasuk bahan anyaman yang dicelup dalam pewarna itu adalah rotan anak-anak ya, karena rotan biasanya ya caranya tidak dicelup dalam pewarna. Baik, berikutnya anak-anak semuanya, kita hapus, kita scroll ke atas untuk soal nomor 15. Ya, berikut bukan merupakan hasil kerajinan anyaman yang berasal dari rotan adalah A, kursi, B, keranjang, C, tikar, D,
tas. Iya, anak-anak semuanya, di sini yang bukan merupakan hasil kerajinan anyaman yang berasal dari rotan. Itu adalah yang mana kira-kira anak-anak? Iya, yaitu D anak-anak ya, tas. Karena apa? Kursi ada yang terbuat dari rotan, keranjang ada yang terbuat dari rotan, kemudian tikar itu ada yang terbuat dari rotan, kemudian tas ini jarang sekali. Kemudian anak-anak semuanya, untuk soal nomor 16, berikut hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam membuat seni anyaman adalah A. Kreativitas tinggi, B. Ide, C. Perasaan pemikiran, D. Biaya pembuatan. Ya anak-anak semuanya, hal-hal yang tidak dibutuhkan dalam membuat seni anyaman itu adalah ini dibutuhkan, ide dibutuhkan, perasaan pemikiran dibutuhkan, biaya pembuatan tidak begitu dibutuhkan. Oleh karena itu jawabannya adalah D anak-anak. Berikutnya anak-anak semuanya, kita ke soal nomor 17 ya. Pak Heru membuat keranjang menggunakan bambu yang dianyam. Nilai yang terdapat pada pembuatan keranjang adalah A. Prestasi, B. Simbolis, C. Keindahan, D. Fungsional. Ya anak-anak semuanya, di sini ketika Pak Heru membuat keranjang menggunakan bambu yang dianyam, nilai yang terdapat ya, nilai yang terdapat pada pembuatan keranjang adalah nilai fungsional anak-anak. Karena apa? Fungsinya dari keranjang tersebut ya. Nah, itu. Kemudian soal nomor 18 anak-anak, kita ke soal 18. Menganyam dengan mengangkat dua tumpang satu anyaman kepang disebut anyaman A. Sasak, B. Bilik, C. Mata bintang, D. Lilit. Ya anak-anak semuanya, menganyam dengan mengangkat dua tumpang satu itu atau anyaman kepang itu disebut anyaman bilik, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Berikutnya kita ke soal nomor 19. Daun pandan dapat dijadikan sebagai bahan anyaman. Ciri daun yang digunakan adalah A. Masih muda, B. Sudah tua, C. Berukuran besar, D. Berukuran panjang. Ya anak-anak semuanya, daun pandan dapat dijadikan sebagai bahan anyaman itu jika daunnya sudah tua, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 20 anak-anak ya. Berikut bukan merupakan ciri-ciri jenis bambu yang dapat dijadikan sebagai bahan anyaman adalah A. Warnanya hijau, B. Daunnya sedang, C. Garis tengah lingkaran penampang lintang batangnya 15 cm, D. Ruasnya panjang-panjang. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan ya, yang bukan ciri-ciri jenis bambu yang dapat dijadikan sebagai bahan anyaman itu yang pertama, warnanya hijau, ini merupakan ciri-ciri jenis bambu yang dapat dijadikan sebagai bahan anyaman. Kemudian daunnya juga sedang. Kemudian garis tengah lingkaran penampang lintang batangnya 15 cm, ini bukan ya. Kemudian ruasnya panjang-panjang, ini juga termasuk. Berarti yang bukan adalah yang C anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 21 dan 22 ya. Berikut yang termasuk bahan alam adalah A. Rotan, B. Plastik, C. Benang, D. Kertas. Anak semuanya, kita lihat di sini yang termasuk bahan alam, rotan ya, rotan. Kemudian plastik ini bukan bahan alam. Kemudian benang ini bukan bahan alam, kemudian kertas bukan bahan alam. Jadi jelas sekali jawabannya adalah
A. (22) Tikar dan pembatas ruangan merupakan benda pakai yang dianyam dengan teknik A. Makrem, B. Anyaman datar, C. Anyaman 2 dimensi, D. Anyaman 3 dimensi. Ya anak-anak semuanya, tikar dan pembatas ruangan merupakan benda pakai yang dianyam dengan teknik anyaman datar, sehingga jawabannya adalah B anak-anak semuanya. Baik, berikutnya kita ke soal nomor 23. Ya. Berikut bukan ciri-ciri anyaman datar adalah A. Datar, B. Pipih, C. Lebar, D. Tebal. Ya anak-anak semuanya, di sini yang bukan ciri-ciri anyaman datar, ini iya, lebar juga iya, yang bukan adalah tebal ini. Berarti jawabannya adalah D anak-anak semuanya. Berikut kita ke soal nomor 24 dan 25. Ya. Kap lampu, hiasan dinding, dan jok kursi merupakan benda pakai yang dianyam dengan anyaman A. Sasak, B. Bilik, C. Mata bintang, dan D. Lilit. Ya anak-anak semuanya, seperti yang kita tahu bahwa kap lampu itu hiasan dinding juga, dan jok kursi itu merupakan benda pakai yang dianyam dengan anyaman mata bintang anak-anak semuanya, sehingga jawabannya adalah C. Berikutnya kita ke soal nomor 25 anak-anak semuanya ya. Nomor 25. Oke. Pembuatan karya seni terapan harus memperhatikan aspek guna tanpa mengesampingkan A. Nilai universal, B. Nilai keutuhan, C. Nilai kekhususan, D. Nilai seni. Ya anak-anak semuanya, pembuatan karya seni terapan, besaran. Oke. Pembuatan karya seni terapan itu harus memperhatikan aspek guna tanpa mengesampingkan, yaitu nilai seni anak-anak. Jadi jawabannya adalah D. Baik anak-anak semuanya, demikian tadi pembahasan soal-soal untuk soal sumatif akhir semester atau penilaian akhir semester pada semester 1 untuk mata pelajaran seni rupa kelas 5 tingkat sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah. Semoga ini bermanfaat buat kita semuanya, dan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, serta bisa kalian bagikan kepada teman-teman kalian semuanya agar video ini semakin bermanfaat. Sampai ketemu lagi di pembahasan-pembahasan soal berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.